لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ووعد المتقين جنات النعيم وتوعد العصاة بالعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sejenak kita menghadirkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan pagi hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah. Allah mentakdirkan di antara kita bersama-sama diizinkan dan dipantaskan untuk memasuki rumahnya Allah dalam rangka ta'abbudan wa taqarruban, yakni beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat karunia yang sudah dicurahkan oleh Allah kepada kita hingga detik ini, mari kita syukuri bersama. Hakikatul syukri sarfun ni'matillah. Dan di antara tanda syukurnya hati, di antara tanda syukurnya di antara kita, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, dikaruniakan fasilitas oleh Allah, maka kenikmatan dan karunia ini semata-mata mari kita gunakan untuk takwa Allah, yakni bertakwa kepada Allah. Maka di momen ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak bosan-bosannya di antara kita untuk senantiasa saling mengingatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan imtithalul awamirillah wa jatinabun nawahi, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam kitab Masariful Ibad Al-Maqalatu Sab'atu wal Ishruna, yaitu maqalah yang ke-27, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan takwa dengan 3 dimensi dan 3 kriteria untuk menguatkan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, adimaftaradallahu alaika, yakni menjalankan segala apa yang diwajibkan oleh Allah, maka fadilahnya takun a'badan nas, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang taat. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa tidak hanya menjalankan apa yang wajib diperintahkan oleh Allah, tetapi sekaligus yang kedua, yakni wajib tadi maharallahi, yakni menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka niscaya, kata beliau, takun an hazadan nas, kita akan menjadi orang yang zuhud. Dan yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa tidak hanya 2 poin itu, tapi yang ketiga, warda bima qasamallahu alaika, yakni ridha atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita,
takun aghnan nas, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah satu keniscayaan bahwa ketika kita nurut manut aturannya Allah, bahwa ketika kita taat dengan aturannya Allah, maka Allah menjamin di dalam Quran surah An-Nur ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, menjaga ketenangan kekhusyuan pada jiwanya, fa ulaika humul faizun, maka Allah akan jamin kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan kepada orang itu. Akan tetapi kebalikannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika di antara kita menganggap aturannya Allah itu tidak perlu ditaati, aturannya Allah dianggap tidak berguna, aturannya Allah tidak ada keuntungan sama sekali di antara kita, maka Allah mengingatkan di dalam Quran surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Apa kata Allah? Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang menganggap aturannya Allah itu tidak baik, barang siapa yang menganggap bahwa aturannya Allah itu merugikan, lalu dia mengingkari apa yang menjadi ketetapan Allah, maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhankan, hidupnya dijamin susah. Dan yang kedua, belum cukup penderitaan itu, ma'asyiral muslimin, Allah katakan di lanjutan ayat, wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma, maka kelak di antara manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita saling menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa semua ketaatan ujungnya adalah kebahagiaan, bahwa semua keingkaran ujungnya adalah penderitaan. Dan Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Dan sekiranya penduduk bumi ini, di antara kita jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah ini, turunkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh, maka Allah akan mencurahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa wujud bentuknya? Wujud bentuknya keselamatan, wujud bentuknya adalah kemuliaan, wujud bentuknya adalah kebahagiaan, dan yang paling terpenting, ma'asyiral muslimin, wujud bentuknya adalah ketenangan di dalam menjalani episode kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan itu, senantiasa menjaga kemuliaan-kemuliaan itu, hingga akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang berikutnya, di kesempatan yang baik ini, di momen yang penuh kemuliaan ini, fenomena konflik, fenomena perpecahan, fenomena perselisihan hadir di hadapan kita hari ini. Terdengar dan patut kita rasakan, kita cukup prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini. Maka izin mengingatkan, Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Dan yang menciptakan dan menguasai atas semua kehidupan kita, sesungguhnya di antara orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara mereka, antara kedua saudaramu itu, dan semata-mata apa yang kau lakukan karena takut kepada Allah, dan niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini secara asbabun nuzul, yakni berangkat dari pertikaian kaum Aus dan Khazraj, yakni ketika Abdullah bin Ubay sakit dari kaum Khazraj dan dijenguk oleh orang-orang kaum Aus, sama-sama Islamnya, sama-sama mengaku imannya kepada Allah, akan tetapi karena entitas, karena eksklusivisme, karena boleh jadi memiliki pandangan yang berbeda, maka hingga akhirnya terjadilah sebuah pertikaian. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
di waktu yang singkat ini. Izinkan dari Quran surah Mujadalah ayat 10 ini sama-sama kita simak bagaimana kemudian tafsirnya secara singkat. Yang pertama, dikaji dari kaidah kebahasaan adatul hasan. Quran surah Mujadalah ayat 10 ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dimulai dengan kata-kata innama, yang mana dalam kaidah usul fiqh innama adalah adatul hasan yang berfungsi untuk membatasi di antara kita, bukan sebebasnya, bukan kemudian tanpa batas. Karena setiap kebahagiaan, kemerdekaan di antara kita tentu dibatasi oleh kemerdekaan dan kebahagiaan orang lain. Maka makna usuliyah ayat ini bermakna tidak ada ikatan persaudaraan yang hakiki dan yang paling kuat melainkan ikatan di antara sesama orang-orang yang beriman. Maka kita tidak hanya diikat sebagai orang-orang yang sama-sama muslim, tetapi kita juga diikat sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan Kiai Siddiq ketika beliau pernah menjadi Rais NU, ketika Muktamar NU di Kerapiak, Yogyakarta 1989, beliau pernah mengingatkan dan menyampaikan tentang trilogi ukhuwah. Jika di antara kita tidak bisa bersatu karena kemudian sama-sama orang-orang yang memiliki pandangan agama yang berbeda, maka lihatlah tiga hal ini. Atau bahkan di antara kita mungkin melihatnya bukan sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk hidup. Maka Kiai Siddiq menyampaikan, yang pertama, ikatkanlah dirimu dengan semata-mata ukhuwah Islamiyah. Lihatlah jika dia seagama denganmu, jika dia memiliki agama yang sama denganmu, maka dia adalah saudara. Akan tetapi ketika dia berbeda agamanya, maka lihatlah ukhuwah wataniyah. Lihatlah dia sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Yang kita lawan, yang kita musuhi, yang kita benci adalah mereka orang-orang yang sama-sama mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ataupun sebab ketika itu kemudian tidak tercapai, bukan sesama Islam, bukan sesama bangsa dan negara, maka Kiai Siddiq mengingatkan ukhuwah basariyah. Lihatlah dia sebagai sama-sama makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di dalam Quran surah Mujadalah ayat 10, kita semuanya di tempat ini, kita semuanya yang hadir di ruangan ini, kita adalah saudara, kita adalah keluarga yang harus saling menguatkan, mengingatkan, memaafkan dan mendoakan di antara kita semuanya. Maka kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lebih lanjut di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu uswatun tada'alahu sadiran jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu digambarkan layaknya saudara yang saling mengasihi, saling mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Dan seandainya satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuhnya ikut terjaga dan ikut panas merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari di momen yang baik ini, di tempat yang mulia ini, kita tidak perlu terlalu melihat jauh di berita-berita yang saat ini hadir di hadapan kita. Kita mungkin tidak terlalu melihat bagaimana kemudian laman-laman sosial media kita. Maka perhatikan wajah kita ketika berhadapan dengan pasangan. Perhatikan hati kita ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Boleh jadi di tempat bekerja kita terkenal sebagai orang yang bijak, di tempat bekerja kita terkenal sebagai orang yang sabar. Begitu di hadapan istri dan anak-anak kita belum cukup berhasil untuk menghadapi bagaimana keadaan yang ada di rumah. Maka minimal kebaikan, kesabaran, keikhlasan, kekeluargaan di antara kita bangunlah dari rumah kita masing-masing. Bangunlah dari tempat dari mana kemudian kita berangkat bekerja, kita berangkat menuju tempat ini. Maka pastikan di antara keluarga kita bukanlah mereka orang-orang yang merupakan korban dari kemarahan, dari kekurangan, kekhilafan atas diri kita.